Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dodi Bahari dengan NIM A1D125091 dan rekan saya. Dan saya sendiri Muhammad Fadli Pratama dengan NIM A1D1125049. Dan rekan saya Setia Sidiki dengan NIM A1D12501. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi presentasi kami tentang lembar kerja 11.1 kajian kebahasaan yang diampu oleh Bapak Dr. Mariono MPD dan Bapak Dr. Ahmad Syarif SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang psikolinguistik kebahasaan, yang materi pertama tentang hakikat psikolinguistik yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fajri Pratama. Kepada Fajri saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang psikolinguistik. Baiklah, di sini yang pertama yang kita bahas yaitu tentang hakikat psikolinguistik. Jadi, psikolinguistik secara etimologi berasal dari kata psikologi dan linguistik, yang berarti ilmu interdisipliner untuk mengkaji perilaku berbahasa dan akal budi manusia. Nah, bidang ini menguraikan proses psikologis yang terjadi saat seseorang membentuk atau memahami kalimat, karena bahasa melibatkan proses mental dan saraf di otak. Psikolinguistik juga menelaah hubungan antara kebutuhan berkomunikasi dengan mekanisme psikologis yang disediakan oleh bahasa. Ahli seperti Miller melihatnya sebagai ilmu tentang penggunaan bahasa secara nyata, sementara Slobin fokus pada cara penutur mengonstruksi dan memahami ucapan. Disiplin ilmu ini mempelajari faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh atau menggunakan dan memahami bahasa. Kajian ini melibatkan proses mental saat menyimpan kata dalam memori hingga respon otak terhadap struktur bahasa yang kompleks. Nah, itu penjelasan tentang hakikat psikolinguistik. Dan kita akan beralih ke slide kedua, yaitu tentang konsep pemerolehan bahasa. Jadi, pemerolehan bahasa adalah proses bawah sadar dan alami di dalam otak saat mendapatkan bahasa pertama tanpa melalui pendidikan formal. Jadi, bahasa itu adalah proses alami yang ada dalam otak anak kecil yang didapatkan tanpa melalui pendidikan formal. Proses ini melibatkan kompetensi, kemampuan mencerna informasi, dan performansi, kemampuan mengucapkan kata-kata saat anak menguasai struktur bahasa dari lingkungannya. Pemerolehan bahasa bersifat universal, di mana setiap anak normal melewati tahapan yang sama, dipengaruhi oleh faktor internal berupa kesiapan biologis (LAD) dan faktor eksternal berupa interaksi sosial. Pemerolehan bahasa dilakukan anak secara intuitif melalui interaksi aktif dengan lingkungan kebahasaannya, yaitu lingkungan sekitar anak tersebut. Anak secara aktif mengonstruksi aturan bahasa dalam pikiran mereka, fonologi, morfologi, hingga sintaktik yang berkembang seiring dengan kematangan kognitif dan sosial. Mungkin segitu saja bisa saya presentasikan untuk di slide ke-1 dan kedua ini. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada teman saya Fajri yang telah menjelaskan tentang hakikat psikolinguistik dan konsep pemerolehan bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konsep pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa adalah proses situasi formal yang menekankan pada penguasaan aturan atau tata bahasa secara sengaja. Seseorang dapat menemukan pengetahuan bahasa melalui bimbingan belajar dengan fokus pada pemahaman intelektual terhadap sistem bahasa agar dapat digunakan dengan benar.
Yang pertama, ada namanya proses sadar. Proses sadar itu membutuhkan konsentrasi dan kesadaran penuh. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan instruksi terukur. Instruksi terukur ini biasanya dapat kita lakukan dengan adanya latihan sistematis dengan bimbingan guru. Yang ketiga, ada namanya penguasaan aturan. Penguasaan aturan adalah pemahaman tata bahasa secara formal. Dan yang keempat adalah hasil terukur. Hasil terukur adalah kecakapan menggunakan bahasa sesuai kaidah. Dalam konsep pembelajaran bahasa ini, kita ada yang namanya fokus pembelajaran dan fokus keberhasilan. Fokus pembelajaran yaitu tentang fonologi atau bunyi bahasanya. Selanjutnya tentang morfologi, bentuk katanya. Yang terakhir tentang sintaksis atau struktur kalimatnya. Sedangkan pada bagian keberhasilannya juga ada 3 bagian. Yang pertama tentang motivasi individu, kualitas materi ajar, dan metode pengajaran. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran bahasa bahwa konsep pembelajaran bahasa adalah proses penguasaan bahasa secara sadar dan terorganisir yang menuntut konsentrasi untuk memahami aturan tata bahasa di bawah bimbingan guru. Intinya adalah perubahan kemampuan dari yang tidak tahu menjadi tahu melalui latihan konsisten agar kita dapat menggunakan bahasa dengan tepat. Selanjutnya tentang tahapan perkembangan bahasa pada anak. Tahapan perkembangan bahasa pada anak adalah evolusi komunikasi dari bunyi alami pralinguistik hingga kemampuan mandiri dalam menyusun kalimat kompleks. Kematangan biologis dan etimulasi lingkungan bekerja sama membangun fondasi kemampuan bahasa anak-anak secara bertahap. Yang pertama ada yang namanya tahap masa pralinguistik, yaitu masa-masa anak dalam masa tangisan, debutan, celotehan sebagai respon dasarnya. Yang kedua ada namanya tahap satu kata, yaitu pada tahap ini anak itu masih ada ungkapan yang holoplastis yang mewakili makna kompleks. Selanjutnya ada namanya tahap dua kata, yaitu pada tahap ini konstruksi telegrafisnya diatur dengan sederhana. Selanjutnya ada tahapan kalimat kompleks, yaitu penyusunan struktur bahasa lengkap dengan rumit. Selanjutnya ada namanya fase fonologi, yaitu fase yang membedakan dan menghasilkan bunyi bahasa. Dan ada juga namanya fase sintaksis. Fase sintaksis itu tentang penyusunan kalimat dengan struktur besar. Dari fase fonologi dan fase sintaksis, maka akan ditemukan dengan namanya fase morfologis, yaitu fase yang pada pembentukan kata dan perubahan bentuk. Perkembangan bahasa mencakup pendekatan komponen fonologi, semantik, sintaksis, dan pragmatik secara berkesinambungan melalui interaksi atau peran aktif dalam konstruksi kreatif, metode-metode mencoba-coba aturan bahasa hingga mencapai kompetensi penuh sesuai dengan lingkungan yang diharapkan. Sekian penjelasan saya tentang tahapan pembelajaran bahasa pada anak dan konsep pembelajaran bahasa. Selanjutnya, tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan anak akan dijelaskan oleh teman saya, Hasbi. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Nah, seperti yang kita tahu, pengembangan bahasa dipengaruhi oleh faktor internal, biologis, kesehatan, dan juga politik. Dan juga ada faktor internalnya, lingkungan keluarga, sekolah, dan juga sosial. Perbedaan latar belakang inilah yang menyebabkan setiap anak memiliki kecepatan yang tidak sama dalam menganalisis bahasa atau menguasai bahasa. Nah, di faktor internal ini yang akan saya jelaskan adalah kesehatan fisik, di mana kondisi kesehatan umum dan fungsi alat ucap. Jadi kebanyakan siswa itu memiliki
fisik yang berbeda-beda dan juga memiliki kesehatan fisik yang kondisinya itu harus memiliki kesehatan yang umum dan juga bisa untuk dalam berucap. Selanjutnya ada kematangan syaraf, pengembangan perangkat netral bahasa. Ada integrasi, kemampuan kognitif dan pemopresan internal, dan juga kemampuan kognitif bahasa mencerminkan kemampuan berpikir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kematangan syaraf dulu. Jadi kematangan syaraf ini juga sama saja dengan kesehatan fisik ya, dengan kondisi siswa itu tersebut. Selanjutnya ada integrasi kemampuan kognitif dan pemrosesan informasi. Siswa ini biasanya cenderung bagaimana cara dia menyerap informasi dan juga menyerap pembicaraan orang lain. Itu ada yang susah dalam menyerap dan juga ada yang gampang dalam menyerap. Selanjutnya ada faktor eksternal. Dalam lingkungan keluarga ini, status sosial, ekonomi, dan interaksi dengan orang tua. Jadi dengan di lingkungan keluarga seperti faktor ekonomi dan juga interaksi dengan orang tua itu sangat dibutuhkan bagi anak. Selanjutnya ada lingkungan sekolah, pergaulan dan estimasi pendidikan formal yang dipengaruhi oleh guru, pergaulan dan juga teman-teman sekolah. Ada interaksi sosial, kualitas frekuensi komunikasi sehari-hari, media dan teknologi, akses terhadap sumber belajar yang beragam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, bagaimana siswa itu berinteraksi kepada teman-temannya dan juga kepada orang yang bisa diajak berinteraksi. Jadi dengan interaksi ini, para siswa ini bisa diajarkan untuk berkomunikasi dengan baik. Dan juga media dan teknologi. Media dan teknologi ini juga membantu siswa tersebut dalam mengembangkan bahasanya itu sendiri. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah implikasi psikolinguistik dan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, implikasi psikolinguistik di SD ada keharusan yang menyelaraskan metode mengajar dan dengan mekanisme mental anak agar pembelajaran menjadi bermakna dan juga fungsional. Guru berperan penting dalam menciptakan interaksi yang hidup dan mendukung pertumbuhan komunikasi siswa secara menyeluruh. Yang pada topik pertama ini membahas tentang pemahaman tahap perkembangan. Nah, guru di sini harus memahami kondisi psikologis dan juga tahap perkembangan bahasa anak agar materi dan juga strategi pengajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Lingkungan kelas juga harus diciptakan secara komunikatif agar siswa nyaman mengeksplorasi bahasa. Yang kedua ada penyusunan bahan ajar. Psikolinguistik menjadi landasan penyusunan bahan ajar yang mempertimbangkan tingkat kesulitan bahasa sesuai usia kognitif siswa sekolah dasar. Fokus pembelajaran ini adalah pengembangan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis secara terpadu melalui peran guru sebagai fasilitator. Dengan menyimak, guru itu mendapatkan informasi dan juga dengan berbicara mereka akan fasih dalam mempelajari bahasa tersebut, dan juga dengan membaca mereka akan tahu huruf, dan juga yang terakhir itu menulis juga akan melatih mereka dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu penggunaan media teknologi. Implikasinya mencakup penanganan keberagaman, kemampuan siswa, dan penanganan media teknologi untuk mengkritik konsep bahasa yang abstrak. Guru harus merancang evaluasi yang menghargai proses kreatif siswa dalam menyusun kalimat, bukan sekedar hasil akhir.
Nah, dengan penggunaan media teknologi ini akan membantu proses anak-anak tersebut dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan kami tentang psikolinguistik bahasa dalam kajian kebahasaan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.